Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ausikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, selanjutnya setelah salat kita masih ada waktu dan kesempatan untuk kita duduk mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Semoga apa yang kita dengar dari nasihat Allah dan Rasulnya mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, di ujung pembahasan kitab Ahdathun Nihayah wa Nihayatul Alam, kejadian-kejadian di akhir zaman dan berakhirnya alam semesta ini, karya Syekh Muhammad Hasan, adalah membahas tentang wasful jannah wan nar, tentang pembahasan keadaan neraka dan keadaan surga. Syekh Muhammad Hasan mengawali lebih memilih untuk membahas dulu tentang keadaan neraka, tentang keadaan neraka. Artinya dimulai dari at-tarhib, menakutkan, ya, berbanding at-targhib, menyenangkan. Jadi dakwah itu apapun materinya, itu tetap tidak keluar daripada frame basyiran wa nadhiran. Basyiran sebagai pemberi kabar gembira, nadhir pemberi peringatan. Maksudnya apa? Basyir pemberi kabar gembira, maknanya Rasulullah itu menjelaskan orang-orang yang membuat amal saleh di dunia ini akan mendapatkan kenikmatan akhirat nantinya. Ini namanya tabsyir. Kalau tanzir apa? Menjelaskan bahwa kalau ini dosa kamu buat, maka hukuman akhiratnya ini, ancaman akhiratnya ini. Maka apapun materi kalau dakwah mesti dalam frame ini. Maka bahasa lainnya untuk tabsyir itu targhib. Bahasa lainnya wa'ad. Untuk tarhib atau tanzir, bahasa lainnya tarhib. Bahasa lainnya wa'id, menjelaskan tentang ancaman-ancaman akhirat bagi pelaku-pelaku dosa.
Syekh Muhammad Hasan di sini memulai dengan menjelaskan dulu keadaan neraka yang menakutkan berbanding keadaan surga yang menyenangkan. Kenapa? Ya, di antara yang beliau kutip di sini adalah waqila lil Hasan al-Basri, pernah ditanya kepada tabi'in besar Al-Hasan al-Basri, ya Aba Sa'id, kaifa nasna'u nujalisu aqwaman yukhawwifunana hatta takadu qulubuna tatir, hatta takadu qulubuna an tatira. Panggilan Al-Hasan al-Basri, Abu Sa'id. Wahai Abu Sa'id, apa yang kami buat? Kaifa nasna' nujalisu aqwaman, kami duduk bersama orang-orang yukhawwifunana, yang menakuti kami, hatta takada qulubuna an tatira, sampai seakan-akan hati kami ini terbang, berguncang. Apa kata Hasan al-Basri? Faqal wallahi innaka in tukhalid aqwaman yukhawwifunaka fid dunya hatta yudrikakal amnu bil akhirah khairul laka min an tashaba aqwaman yu'amminunaka fid dunya hatta yudrikakal khawf fil akhirah. Sungguh kamu duduk dengan orang yang membuat kamu, artinya duduk dengan orang yang kemudian menjelaskan kayak mana beratnya azab neraka, kayak mana kehidupan akhirat itu beratnya azab kubur, bagaimana beratnya mahsyar, bagaimana beratnya hisab, bagaimana beratnya berjalan di atas sirat, bagaimana beratnya azab neraka. Kamu duduk dengan orang seperti itu jauh lebih baik daripada kamu duduk dengan orang-orang yang membuat kamu merasa aman daripada azab akhirat. Dia tidak menakut-nakuti, malah mengatakan, ya mohon maaf mungkin ya, anak buku anda jauh anda enggak ampun, yang penting kau mati dah taubat, anak buku jauh juga. Lebih baik kamu duduk dengan orang-orang yang membuat kamu takut kepada azab akhirat daripada kamu duduk dengan orang-orang yang membuat kamu tidak takut kepada azab akhirat. Kenapa jamaah rahimakumullah? Ini saya pikir hadis ini penting sekali untuk jadi hal yang harus menjadi pegangan kita dalam hidup ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dan diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar, Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini. Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini. Hadis ini dari Abi Hurairah. Ini hadis qudsi. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala. Nabi berkata, Allah berfirman. Ini hadis kursi. Karena perkataan Allah dengan lisan Nabi.
Apa kata Allah melalui lisan Nabi SAW hadis qudsi? Wa izzati, demi keagunganku, la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnaini. Nah, ini penting kali. Aku tidak mengumpulkan pada seorang hamba dua ketakutan sekaligus dan dua keamanan sekaligus. Maksudnya bagaimana? Idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah wa idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Bagaimana maksudnya? Allah tidak memberi di hati seorang hamba itu dua ketakutan dan dua keamanan. Maksudnya, kata Allah, siapa yang takut kepada azabku di dunia ini, ku beri keamanan di akhirat bagi dia. Siapa yang takut kepada azabku di dunia ini, ku beri aman di kehidupan akhirat dia. Siapa yang tidak takut kepada azabku di dunia, ku buat takut dia di akhirat nantinya. Ini aja kita jadikan standar. Siapa yang takut kepada azabku di dunia ini, maka akan aku beri rasa aman di akhirat bagi dia. Tapi siapa yang tidak takut ke azabku di dunia ini, ku buat takut di akhirat dia nantinya. Ini kalau kita lihat, ya jujur saja kita, ya banyak sekali orang yang tahu tapi enggak takut. Artinya apa? Orang-orang enggak sholat kan tahu apa hukum meninggalkan sholat fardu, apa konsekuensi meninggalkan sholat fardu, tapi merasa aman saja dari azab, seolah-olah itu hanya berita dongeng, sama sekali tidak takut meninggalkan sholat. Kemudian mohon maaf juga kita bilang, ya, dalam hal mengambil yang bukan punya haknya, itu tahu haram, tahu dosa, tahu konsekuensinya apa, tapi tidak takut. Sogok menyogok tahu betul apa hukumnya, apa konsekuensinya, tapi sama sekali tidak takut dalam mempraktekkan sogok menyogok. Jadi kata Allah dalam hadis yang derajatnya sahih sekalipun bukan Bukhari dan Muslim, Al-Albani mensahihkan hadis ini, aku tidak kumpulkan pada seorang hamba dua rasa takut dan dua rasa aman. Maknanya, kalau seseorang takut kepada azabku di dunia, maka akan aku buat dia aman di akhirat. Yang tak takut dengan azabku di dunia, ku buat dia takut di akhirat. Kemaknanya kapelaku itu, no? Anak takut tapu. Kapre, banyak sekali orang tadi saya bilang sepele kali, seolah-olah meninggalkan sholat, mengambil yang bukan haknya, menipu dan sebagainya. Sepele kali. Sama sekali enggak takut dengan azab. Tentunya kalau takut dengan azab Allah, maka apa yang akan dia buat? Dia tentu akan melakukan langkah-langkah biar tidak kena dengan azab. Pernah Umar ibn Khattab, ini para sahabat, di antara mereka saling nanya. Umar ibn Khattab tanya kepada Abu Darda. Apa ditanya kepada Abu Darda?
Wahai Abu Darda, takwa itu apa? Takwa itu apa? Mattaqwa. Abu Darda balik tanya kepada Umar, pernahkah engkau berjalan di jalan ada durinya? Ada pernah engkau berjalan di jalan ada durinya? Dijawab Umar apa? Ada. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu berjalan di jalan ada duri. Dijawab oleh Umar, pastilah saya menghindar biar nggak kena duri. Itulah takwa, kata Abu Darda. Itulah takwa. Kalau dosa dengan mudah ditabrak, dengan mudah dilakukan, pertanyaannya di mananya takwa? Udah tahu duri-duri dipijak. Orang yang berani pijak duri itu ke orang kebal. Pertanyaannya, siapa yang kebal dari azab Allah? Ini kan hanya PD aja, hanya PD aja. Ya. Nah, ini jamaah rahimakumullah, kenapa Syekh Muhammad Hasan ini mendahulukan menjelaskan tentang hal yang menakutkan, keadaan azab neraka. Karena orang-orang yang takut kepada azab neraka dipastikan oleh Allah akan diberi keamanan di kehidupan akhirat. Yang enggak takut azab neraka akan dibuat takut di akhirat nantinya. Karena ini tidak digabung dua hal tadi. Maka jamaah rahimakumullah, maka mulailah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Hasan, walaqad wasafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nara wasfan daqiqan ajiban faqala kama fi sahihaini an Abi Hurairah annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah menggambarkan tentang neraka itu secara detail dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maknanya di antara sahabat yang dengar dari Nabi ini Abu Hurairah. Nabi bersabda, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api yang dihidupkan oleh manusia di dunia ini api kalian ini ya, ada beruat. Kata Rasulullah, api yang dihidupkan oleh seorang manusia di dunia ini adalah apa? Juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Itu satu bagian dari 70 kali lipat panasnya api neraka jahannam. Artinya ada kelipatan panas api neraka itu berapa? 69 kali lipat lagi. Karena itu satu bagian. Jadi tingkat panas api di dunia ini yang paling panas, maka panasnya neraka jahanam dilipat lagi 69 kali lagi. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya, kalau seperti itu panas sekali aja seperti yang di dunia ini sudah cukup lah menghanguskan orang. Panas sekali saja lipat seperti panasnya di dunia ini sudah cukup lah untuk membakar orang. Maka kata Rasulullah, qala fa innaha fudhilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mislu harriha. Allah mengatakan lagi, dilipatkan panasnya api di dunia ini untuk api neraka jahanam
69 kali lagi lipatannya tingkat panasnya api neraka Jahannam. Maka kata Syekh Muhammad Hasan, ini udah kalimat beliau, hal yastati'u ahaduna an yad'u asba'ahu ala narin syam'atin, wallahi la yaqdir ahaduna ala dhalika. Apakah ada di antara kita mampu taruh ya anak jarinya ya di atas api lilin dalam waktu yang lama? Itu api lilin aja pasti gak akan sanggup. Maka beliau mengatakan di sini untuk membawa ilustrasi kita, hal takhayyalta bi'ran min abaril bitrul wan naru mushta'ilatun fi, hal syahadta hadha al-mashhad fajahannam fuddilat ala hadhihi an-nar al-'azimah fi dunya bi 69 juz'an. Pernah kamu melihat, kata Syekh Muhammad Hasan, ada sumur minyak yang kebakar, ya, sumur minyak. Tadi kan api lilin aja kita nggak tahan. Sekarang ada kamu tengok, kata Syekh Muhammad Hasan, sumur minyak itu kebakar, ya. Bagaimana besarnya api karena yang kebakar sumur minyak? Maka ketahuilah bahwa api neraka Jahannam masih 69 kali lipat lagi lebih panas dari api sumur minyak yang kebakar tadi. Jamaah rahimakumullah. Maka kemudian diangkat di sini adalah apa? Untuk menggambarkan kepada kita azab paling ringan yang akan diberikan kepada seseorang yang diazab di neraka, tapi dia mendapatkan azab paling ringan. Azab paling ringan, ya. bal takhayyal ahwana ahli an-nar 'adzaban kaifa yakunu haluhu wa ma huwa 'adzabuh. Pak, kita renungkan apa azab yang paling ringan ditimpakan kepada penghuni neraka. Itu udah teringan, tapi tingkatannya seperti apa? Tinggal yang beratnya kayak mana? Hafiz sahihain min hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sahih Bukhari dan Muslim, dari An-Nu'man ibn Bashir yang mendengar ini Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlin nari 'adzaban yaumal qiyamati la rajulun tudha'u fi akhmasi qadamayhi jamratani wa fi lafdhin jamratun wa fi lafdhin lahu na'lani wa syarikani min narin yaghli minhuma dimaghuhu kama yaghli al-mirjalu ma yara anna ahadan ashadda minhu 'adzaban wa innahu la ahwanuhum 'adzaba. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang paling ringan azabnya nanti dalam neraka adalah, ya, satu lafaz hadis, la rajulun tudha'u fi akhmasi qadamayhi jamratani wa fi lafzin jamrah, yaitu seseorang ditaruh di bawah telapak kedua kakinya jamratani, dua bara api neraka,
Dalam lafaz yang lain hadis adalah satu bara saja. Satu bara api. Dalam lafaz yang lain apa? Dipakaikan sandal dari api neraka. Maka apa yang terjadi ketika dipakaikan sandal dari api neraka? Maka mendidih sampai ke otaknya. Maka mendidih sampai ke otaknya. Seperti mendidih air di dalam mirja, tempat masak air. Air ketika mendidih kan dari iut sampai itu azab paling ringan dalam neraka nanti adalah seseorang ditaruh satu bara api saja di bawah telapak kaki dia, yang bara api neraka, maka melelehnya sampai ke otaknya. Itu satu aja bara api ditaruh. Itu udah paling ringan azab. Bagaimana yang beratnya? Maka jamaah rahimakumullah, nggak tahu ya, artinya inilah manusia ya. Mungkin apa namanya, jarang sekali ada majelis, artinya orang berkumpul duduk lalu berbicara, lalu dibicarakan di situ apa? Azab neraka. Dibicarakan di situ apa? Tadi azab kubur, huru-hara mahsyar, huru-hara hisab, mizan, sirat. Bahkan yang paling aneh, ketika orang takziah ke orang meninggal, yaitu harusnya adalah tempat orang bertadabbur, ya, bahwa dia juga akan mengikuti seperti orang yang meninggal itu, maka boleh kita lihat, ya, di mana-mana jenazahnya masih ada dalam, orang kalau udah ada terataknya ditaruh kursi nunggu proses fardu kifayah atau apa. Maka orang-orang yang ada di situ umumnya bicara dunia. Umumnya bicara dunia. Kalau misalnya dosen dengan dosen sertifikasi naik dibika. Krimang proses profesor OEK. Kalau misalnya pejabat naik buka untuk kepala dinas, atau sedang dibuka nanti ikut ibana peluang kontraktor pada bawah tender nanti ikut. Jadi hampir mungkin tidak ada orang yang dayo umum berilah Allah baju truk warodu lagi kau nyanyi ayah dah bersiapkan roh. Maka tadi kan kata Al-Hasan Al-Basri, duduk dalam majlis, yang majlis itu membuat kita takut. Dia cerita tentang azab neraka, dia cerita tentang huru-hara mahsyar, dia cerita tentang seringan-ringannya azab neraka, sehingga kita yang ada di situ ketakutan. Jauh lebih bagus daripada duduk dalam majlis yang membuat kita enggak takut kepada azab neraka, enggak takut kepada dosa. Ini jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Muhammad Hasan mengangkat tadi bahwa seringan-ringannya azab neraka itulah tadi. Sekarang beliau menambahkan wa fin nari sijnun
yu'adzab fihi ahlul kibar. Fa fi musnad Ahmad wa musannaf Ibni Abi Syaibah wal Bukhari fil Adab al Mufrad wa Tirmidzi wa huwa haditsun hasan min tariq Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di neraka nanti itu ada penjara lagi. Udah neraka ada penjaranya. Wa fin nari sijnun, ada neraka apa? Penjara. Yu'adzab fihi ahlul kibar, yang penjara itu untuk menghukum orang-orang yang angkuh, orang-orang yang angkuh di dunia ini, ya, penguasa-penguasa yang angkuh dengan kekuasaan menindas orang, dengan kekuasaan kemudian memeras. Saya termasuk yang heran, ya, urut dada apa aparatur hukum, maksudnya ini oknum, ya, terlalu berani kali. Apa orang nggak salah kemudian ditakut-takuti untuk membayar sekian, orang yang salah mau bayar kemudian dilepaskan, nggak disalahkan. Kan baru-baru ini kan KPK nangkap Kajarinya, kemudian kasih intelnya, kemudian ini karena apa? Karena memeras para kepala dinas. Dengan alasan apa? Bahwa ada laporan dari masyarakat, kamu ini. Ini kami proses. Orang-orang ini kan akan, Pak, gimana lah Pak, jangan diproses lah Pak. Apa bagaimana? Orang geledak. Nggak, maksudnya kok terlalu berani, dosanya terlalu berat. Pertama, dosa menyalahgunakan jabatan. Kemudian dosa apa? Memeras orang untuk memperkaya diri. Dosa melepaskan orang yang harusnya dihukum, tidak dihukum karena bayar. Tapi di kita kadang-kadang berani betul. Saya, ya, urut dada melihat kok berani betul. Kalau kita bilang mungkin, ya misalnya, ya termasuk saya bilang seperti berani betul, apa yang saya terkejut, bantuan untuk masjid itu berani langsung dikatakan 50-50. Ya mungkin kalau misalnya nyo 5% yuk kamu lah baju hek kamu mejak macam ni tu pegat je, ya walaupun itu enggak hak juga manteng, ya moci itamang lanyo lah baju lah, walaupun itu juga enggak benar karena dia sudah ada gajinya, sudah ada tunjangannya, sudah ada kalau ke lapangan biaya ke lapangannya. Tetapi artinya ya nah lah kamu bacut be. Nah, tapi ketika 50-50, kalau 1 miliar dibantu masjid, 500 juta diminta untuk orang itu. Oke. Berani kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dalam neraka nanti ada penjara. Untuk apa? Ini khusus mengadab orang-orang yang angkuh. Orang-orang yang angkuh. Seperti di rutan yang kita dengar juga kan ada dia sel-selnya. Ada ini orang yang kejahatannya ringan, mungkin bisa keluar sedikit ke masjid, jalannya berapa. Orang yang ini maka ditaruh di sel yang berat, ya. Bahkan kalau berat lagi dipindah ke Nusa Kambangan, ya. Jadi dalam neraka sendiri ada lagi penjara yang khusus untuk orang-orang yang angkuh.
Maka dalam hadis Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Imam At-Tirmidzi juga, Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Abi Syaibah juga dalam musannafnya, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Nabi SAW bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsala dzarri fi suwarir rijal yaghshahumudz dhullu min kulli makan fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas ta'luhum narul anyari yusqawna min usarati ahli an-nar tinatal khabali. Nanti dikumpulkan orang-orang yang angkuh, al-mutakabbirun, yaumal qiyamah, pada hari akhirat nanti, amsalad dzarri fi suwarir rijal. Adzar itu, ya, ini di kitabnya Syekh Shalih Al-Munajjid, di pembahasan tentang bahwa salah satu yang merusak hati itu adalah angkuh, al-kibar. Adzar ini semut merah. Jadi nanti orang-orang yang angkuh di dunia ini, penguasa-penguasa yang angkuh semena-mena di dunia ini, akan dikumpulkan oleh Allah, ya, amsalad dzar fi suwarir rijal, ya, orang wajahnya adalah wajah manusia, tetapi kecilnya seperti semut merah. Ya, bentuknya manusia, tapi kecilnya seperti semut merah. Yaghshahumudz dhullu min kulli makan. Orang mereka itu, ya, terhinakan dari segala aspek. Karena apa? Terinjak-injak oleh orang-orang lain karena kecilnya mereka. Jadi orang-orang yang angkuh di dunia ini karena kekuasaannya, ya, karena hartanya lalu semena-mena, dikumpulkan di akhirat nanti di mahsyar seperti semut-semut merah kecil, tapi dalam bentuk orang, lalu terinjak-injak oleh orang lain. Fayusaquna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas. Lalu digiring mereka ini ke dalam penjara, di dalam neraka jahanam. Nama penjara itu Bulas. Nama penjaranya Bulas. Ya, ta'luhum narul anyar. Maka api yang menyala-nyala yang akan kemudian mengilingi mereka, yusqawna min usarati ahlin nar. Dan mereka akan diberi minum dari luka nanahnya penduduk surga, penduduk neraka. Diberi minum dari usarati ahli nar, dari nanah, ya, luka para ahli neraka. Ini orang-orang yang angkuh di dunia ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, kata Syekh Muhammad Hassan, inna ahlan nar yawadduna iftida'a bil mal wal ahal bal bid dunya min adzabillah walakin hayhata. Allah menceritakan di beberapa ayat dalam Al-Quran bahwa penduduk neraka nantinya karena enggak tahan dengan azab neraka, menawarkan, artinya apa? Menawarkan barteran, bayaran, agar supaya dikeluarkan dari azab neraka. Dengan apa? Ya, dia akan kasih semua harta dia di dunia. Dia akan, kalau bisa ditebus dengan anaknya, misalnya, baik lo nutut anak lo mendang, baik lo nazib inang lo mendang, ya. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 11 ke ayat 17, Allah berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibani. Orang yang jahat pada hari akhirat nanti ingin menebus
azabnya itu dengan apa? Bibani, dengan anak-anaknya. Baik azab lo, anak lo mendang azab sebagai gantor. Wa sahibatihi wa akhi, dia tawarkan istrinya saja sebagai ganti dia atau saudara kandung dia. Wa fasilatihi allati tuwi, kemudian kerabat-kerabat yang melindungi dia. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji, bahkan dia tawari semua manusia di dunia sebagai penggantinya untuk bisa menyelamatkan dia dari azab neraka. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Enggak akan bisa nanti dibayar, ya, enggak akan bisa dibayar. Nah, saya ini juga kadang-kadang juga melihat artinya terlalu berani tadi, ya, orang yang salah kemudian dilepas karena membayar, ditebus. Orang yang salahnya kecil karena enggak mau membayar diperberat. Ini kan kezalimannya berlapis-lapis. Kezalimannya berlapis-lapis ini. Di akhirat berat sekali. Ya. Maka Allah mengatakan kalla innaha ladha, enggak akan bisa ditebus. Dan api neraka itu akan menyala-nyala. Bahkan dalam surat Az-Zumar ayat 47 Allah juga menjelaskan, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azabi yawmal qiyamah wa ma bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Orang-orang yang zalim di dunia ini, ya, kalau bisa seluruh isi dunia ini wa mislahu ma'ahu, bahkan dilipat gandakan lagi, bisa dipakai untuk membayar agar bebas dari azab neraka, ya, agar bebas dari azab neraka, maka apa? Laftadaw bih, pasti dia akan mau membayar. Tentu hayhata, enggak bisa di akhirat itu ditebus dengan bentuk apapun. Ini jamaah rahimakumullah. Dalam satu hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Anas ibni Malik, Nabi SAW bersabda, yaqul Allah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli an-nar 'adzaban. Kata Nabi, Allah berkata kepada orang yang paling ringan azabnya nanti di hari akhirat, law kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Allah tanya kepada orang paling ringan azabnya di akhirat nantinya, kalau, ya, law kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, seandainya dunia dengan segala isi ini, dunia dengan segala isi itu milikmu, ya, milikmu umpama, kata Allah. Allah tanya sama orang paling ringan azabnya tadi di neraka, kalau sekiranya dunia dengan segala isinya milikmu, mau enggak kamu tebus biar kamu bebas dari azab neraka? Mau enggak kamu tebus supaya kamu bebas dengan azab neraka? Fayaqul na'am. Orang tadi mengatakan, ya, mau, saya tebus. Fayaqul qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi Adam alla tusyrik. Ahsabuhu qala wala udkhilaka an-nara fa abaita illa syirk. Saya dari sejak kamu masih dalam sulbi Adam sudah menginginkan, kata Allah,
jauh lebih gampang daripada kamu tebus dunia dengan segala isimu daripada azab. Apa? Kamu tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun. Fa abaita illa syirk. Tapi kamu mengabaikan. Kamu mengabaikan. Maka kembali lagi kepada berapa banyak orang yang memilih kenikmatan sesaat di dunia dengan menukarnya penderitaan panjang di akhirat nantinya. Ya tadi ya, orang salah karena disogok, dilepas. Dengan itu apa? Beli mobil. Dengan itu apa? Mungkin ini kan kenikmatan sesaat. Karena apa? Karena masa kita di dunia ini terbatas. Belum lagi kemudian kalau kita udah stroke mobil mewah, untuk apa orang stroke mobil mewah? Untuk apa? Punya harta banyak. Orang stroke mau makan apa? Nggak bisa. Tapi berapa banyak orang mau menukar kenikmatan sesaat dengan penderitaan panjang di akhirat nantinya. Ini yang cukup prihatin. Tapi inilah yang menjadi keadaan. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman dan beri kita rasa takut kepada azab Allah di dunia ini, sehingga kita aman daripada azab akhirat nantinya. Jangan sampai kita orang merasa aman daripada azab di dunia dalam makna tidak takut kepada azab, maka kita akan dibuat orang yang akan takut di kehidupan akhirat nantinya. Mudah-mudahan kita masuk kelompok orang-orang yang takut kepada azab di dunia ini, sehingga kita aman dari azab akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.